Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Perkenalkan, saya Mario Pertama, dosen di jurusan Psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri saya dalam kuliah di Dharma Perguruan Tinggi bidang ketenagaran. Mata kuliah yang saya ampu di jurusan Psikologi diantaranya yaitu pengantar filsafat, statistika, metodologi penelitian survei, psikometri, konstruksi alat ukur, dan psikologi pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu statistika. Kemampuan yang diharapkan dalam perkuliahan ini yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya secara mandiri. Kemudian yang kedua, mahasiswa menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai bidang kajian. Kemudian, mahasiswa mampu menyiapkan dan mengompilasi data berbasis pada teknologi, instrumen, piranti lunak untuk analisis dan sintesis data penelitian secara tepat. Mahasiswa menguasai konsep statistika, teknik sampling, dan data penelitian. Yang terakhir, mahasiswa mampu mengaplikasikan analisis statistik untuk penelitian dalam bidang psikologi. Sistem pembelajaran pada perkuliahan ini dilakukan secara blended learning, di mana perkuliahan dilakukan secara tatap muka dan juga melalui media online seperti meeting maupun Google Meeting. Metode pembelajaran dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, presentasi, dan juga studi kasus sebagai bentuk dari problem solving. Penilaian pada mata kuliah ini dilakukan melalui 5 poin penilaian, yaitu yang pertama adalah UTS, bisa dilihat di atas. UTS 25%, UAS 25%, tugas 10%, kuis 10%, dan kasus 30%. Dengan totalnya adalah 100%. Nah, evaluasi dari penilaian ini yaitu skor kurang dari 60 masuk kategori lemah atau weak. Kemudian skor 61 sampai 70 masuk kategori terbatas. Skor sampai 71 sampai 80 masuk kategori sedang. Kemudian mahasiswa yang dapat skor 81 sampai 90 masuk kategori kuat, strong. Dan 91 sampai 100 masuk kategori eksepsional atau luar biasa. Adapun materi-materi perkuliahan yang diajarkan pada mata kuliah statistika ini yaitu yang pertama tentunya adalah pengantar perkuliahan, penjelasan tentang silabus statistika. Kemudian materi yang kedua bicara tentang populasi, sampel, teknik sampling, kemudian dilanjutkan dengan data dan variabel. Materi ketiga yaitu adalah distribusi dan frekuensi. Kemudian materi keempat adalah sentral tendensi, kuartil, desil, dan persentil. Materi kelima, bahasan tentang ukuran variabilitas dan skor standar. Materi keenam adalah hipotesis penelitian, kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis, yaitu uji korelasi. Materi ketujuh, lanjut lagi analisis uji hipotesisnya adalah uji korelasi Rank-Sperman, kemudian uji korelasi proporsional. Materi ke-8 yaitu adalah regresi sederhana, kemudian dilanjutkan dengan pengujian dengan analisis SPSS. Kemudian materi ke-9 adalah regresi ganda. Materi ke-10 adalah uji beda, kemudian independent sample test, yang dilanjutkan dengan formula manual dan juga dengan aplikasi SPSS. Materi ke-11 adalah ANAFA 1 jalur. Materi ke-13 adalah ANAFA 2 jalur. Materi ke-14 regresi ganda dan ANAFA 2 jalur dengan software SPSS. Dan materi terakhir adalah uji asumsi, yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas. Berikut ini saya akan mendemonstrasikan perkuliahan statistika yang saya lakukan melalui tatap muka pada materi variabel dan data. Oke,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya pagi ini, saudara-saudara? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada kuliah statistika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang variabel dan data. Oke. Variabel dan data ini itu menjadi salah satu poin penting dalam perkuliahan statistika. Ya. Karena di statistika itu sebenarnya kita akan bahasanya itu sebenarnya adalah tentang variabel dan data. Karena itu kita harus paham betul apa itu variabel dan apa itu data. Variabel, kita lihat dulu. Variabel, oke, sebelum kita menjelaskan variabel, kita masuk dulu ke tujuan pembelajarannya. Pertama itu bahwa kita paham dulu tentang konsep variabel dan data. Nah, variabel itu kita artikan sebagai asal katanya dari kata variable, yang berarti adalah itu variasi, algo itu dapat, sehingga berarti variabel itu adalah bervariasi, dapat bervariasi atau beragam, bermacam-macam. Ketika dia ada macam-macamnya, nah, maka itu kita sebut sebagai variabel. Ada banyak sekali di dunia ini yang banyak keragaman, banyak macam, seperti warna, ada warna kuning, merah, hitam, dan sebagainya. Nah, beragam itu kita sebut sebagai variabel. Atau apalagi ukuran seperti tinggi badan, ada yang ukuran tinggi, rendah, sedang, itu kita sebut sebagai variabel. Jadi ketika dia ada ragamnya itu variabel. Tapi ketika dia tidak ada ragamnya, hanya satu saja, dan itu kita sebut sebagai konstanta dalam istilah statistika. Konstan, tetap. Contoh konstanta dalam dunia ini yang paling dari kita temui itu adalah gravitasi. Gravitasi itu adalah konstan. Nah, kemudian kalau dalam penelitian ada yang disebut sebagai variabel bebas, ada variabel terikat, ada variabel kontrol. Nah, mungkin nanti saudara ketika akan melakukan penelitian, ada variabel bebas, ada variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, sementara variabel kontrol itu adalah variabel yang kita kendalikan agar tidak mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dan itu kita sebut sebagai variabel kontrol. Nah, selalu kalau dalam research, dalam analisis statistika, nah, tiga hal ini yang menjadi yang menjadi dasar dalam menarikan kesimpulan. Jadi dalam pengujian hipotesis, nah, tiga ini yang akan diberikan. Apakah ada hubungan apakah ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya, dengan mengontrol variabel-variabel lain. Nah, lanjut bahasan tentang data. Data itu adalah ukuran dari variabel. Data itu adalah ukuran dari variabel. Artinya, ketika kita mengobservasi, ketika kita mengamati, mengukur variabel, kita akan meletakkan angka pada variabel itu. Nah, angka-angka sebagai representasi atau sebagai ukuran dari variabel itu kita sebut sebagai data. Jadi misalnya tadi warna, kemudian ada warna hitam, ada warna putih, ada warna kuning. Nah, itu belum menjadi satu data, tapi ketika kita berikan ukuran, kita berikan angka pada warna tadi, dia akan menjadi satu data. Contoh dari warna, ada warna hitam, satu warna hitam. Warna hitam kita label, kita angkakan menjadi warna satu. Nah, berarti dia warna hitam satu, kemudian warna putih 2, warna kuning 3, 1, 2, 3. Nah, seperti itu sudah bisa disebut sebagai data.
Sehingga kalau gitu dalam statistika data itu dia harus berbentuk angka. Jadi makanya ada istilah data kuantitatif. Jadi data-data itu ditampilkan, dideskripsikan dalam bentuk angka. Nah, angka-angka hasil observasi variabel itu, hasil pengamatan atau hasil pengukuran variabel itu ada macam-macam. Nah, sekarang kita akan lihat. Pertama ada jenis datanya, yaitu ada nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio. Kita lihat satu-satu ya. Nah, pertama data nominal. Data nominal ini adalah angka hasil observasi, hasil pengamatan terhadap variabel, dan dia sifatnya itu adalah kategorikal. Jadi untuk data nominal itu kita akan mengelompokkannya dalam bentuk kategori-kategori, kelompok-kelompok. Contohnya tadi warna tadi. Jadi ada warna hitam, warna putih, ada warna kuning ya. Berarti warna hitam kita akan 1, putih 2, kuning 3. Tapi sifatnya pada angka nominal ini tidak ada gradasi nilai angkanya itu lebih tinggi atau lebih rendah. Misalnya tidak ada gradasi 3 itu lebih tinggi dari 2, 2 itu lebih tinggi dari 1. Itu angka nominal. Jadi dia hanya semacam pelabelan berupa angka. Contoh yang lainnya itu adalah variabelnya jenis kelamin, misalnya laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin laki-laki perempuan. Jadi 1, perempuan 2. Tidak ada gradasi 2 lebih baik dari 1 maupun 1 lebih baik dari 2. Bisa mencontohkan angka lainnya, variabel lainnya? Apa kira-kira? Apa? Oh iya, nomor punggung bukan populer. Nomor punggung bukan populer. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Tidak bisa kita klaim 10 lebih baik dari 7 atau 7 lebih baik dari 10. Terima kasih. Nah, dalam analisisnya nanti ya, dalam analisis datanya, nah angka nominal ini nanti dia akan dikenai untuk deskriptif statistikanya itu dia hanya bisa dikenai modus ya. Jadi untuk penghitungannya nanti dia hanya bisa dikenai modus, tidak ada nilai rata-rata, tidak ada median. Contohnya misalnya kayak tadi interval tadi 1, 2 kemudian rata-ratanya 1,5, nah itu tidak mungkin. Tapi dia bisa dikenai modus atau yang paling banyaknya. Paling banyaknya misalnya di kelas ini berarti paling banyaknya adalah 2 perempuan berarti misalnya. Oke. Kemudian itu data nominal. Selanjutnya ada data ordinal. Nah, data ordinal ini sedikit lebih baik dibanding dibanding data nominal tadi. Kalau di nominal itu dia hanya levelnya itu dia setara, ya. Nah, kalau di ordinal dia sudah ada gradasi. Kalau kita gambarkan dia kayak jenjang. Ya. 1, 2, 3, 4. Artinya sudah ada tingkatan-tingkatannya. Berarti kalau seperti ini gambarnya berarti 1 lebih tinggi dari 2, 2 lebih tinggi dari 3, 3 lebih tinggi dari 4. Mungkin yang paling cocok itu contohnya adalah ranking tingkat kelas. Juara 1 itu lebih baik dari juara 2, juara 2 lebih baik dari juara 3, juara 3 lebih baik dari 4, dan seterusnya. Nah, namun bedanya untuk di data ordinal ini gradasinya ini sembarang ya. Maksud sembarangnya itu ini tidak setara, tidak sederajat antara level 1 ke level 2 itu. Gradasinya itu tidak seimbang. Nah, bisa jadi 1 ini jauh lebih tinggi
kemudian daripada 2 atau seperti ini ya. Kemudian ketika 2 ke 3 itu dikit aja. Kemudian keempatnya lagi jauh lagi. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti jarak ke 1 itu bisa jadi sangat dekat. Jarak 2 ke 3 itu bisa jadi sangat jauh. Jarak 3 ke 4 bisa jadi lebih jauh atau lebih dekat. Itu untuk data nominal. Contoh yang lainnya mungkin misalnya kalau saudara suka bunga-bungaan, misalnya mungkin bisa membuat tingkat keharuman bunga. Ada yang mungkin juga sarkoni, ramani dan seterusnya. Nah, itu ke tingkat-tingkatnya. Jadi kalau ketika di nominal itu dia hanya pelajaran angka ke 1, angka ke 2 dan seterusnya itu dia setara, tapi di angka ordinal dia sudah mulai ada generasi, ada jurang, ada jarak. Nah, itu untuk angka ordinal. Nah, untuk deskriptif statistiknya, nah ini juga dia sudah lebih tinggi dibanding nominal. Kalau nominal dia hanya dikenai bonus saja, tapi kalau di angka ini sudah ada nilai tengah, median. Jadi ada bonus, ada median, ada nilai tengah. Ada yang angka-angka yang levelnya itu dari di tengah. Tapi dia tidak ada rata-ratanya, ya, tidak bisa dikenakan ini. Artinya kita tidak bisa menjumlahkan secara otomatis 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, nah tidak bisa. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 terus kita bagi 4 dapat rata-rata, tidak bisa. Tapi dia bisa dikenakan bonus. Nah, itu untuk data nominal. Naik untuk ke data yang lebih tinggi sedikit, yaitu data interval. Nah, data interval ini dia lebih bagus. Angkanya ini sudah mendekati angka sempurna. Apa itu angka sempurna? Angka sempurna itu angka yang kali bagi tambah kurang itu bisa dikenakan pada angka itu. Kalau di nominal tadi, dia tidak bisa 1 tambah 2, tidak bisa ditambah 1. Kita juga gitu. Nah, data interval dia sudah bisa dikenakan penghitungan. Tapi dia terbatas di penghitungan penambah dan pengurangan saja. Tambah dan pengurangan. Jadi di angka interval pertama itu gradasinya dia lebih tinggi tadi dari nominal. Gradasinya itu sama antara yang 1, 2 ini, maksudnya tuh gradasinya ini, ya. Nah, itu sudah sama dengan angka berikutnya. Contohnya itu IQ, ya. Misalnya IQ 100 misalnya, terus 120 misalnya. Nah, ada gradasinya itu sehingga bisa dibuat rentangnya. Jadi rentang IQ 100 ke 120 itu gradasinya itu 20. Ada rentangnya, ada selisih. Beda kalau di angka ordinal tadi, selisihnya ini, selisih 1 dan 2 itu kita tidak tahu. Selisihnya itu masih misterius. Nah, tapi kalau di angka interval, selisihnya kita tahu. Contohnya lagi adalah nilai matematika. Si A dapat 100, si B dapat 90. Nah, si A itu lebih tinggi 10 poin. Kita bisa mengklaim si A itu lebih tinggi 10 poin dibanding si B. Nah, itu di angka interval. Jadi angka interval ini karena dia bisa dikenakan penjumlahan tadi, penjumlahan, maka dia sudah bisa kita dapatkan nilai rata-ratanya. Jadi untuk frekuensinya ada, ininya ada, medianya ada, modusnya juga ada. Itu untuk data interval. Nah, cuman di data interval ini
Nah, ada satu yang belum ya, yang dia belum punya, yaitu adalah istilahnya nol mutlak, atau bahasa kita adalah absolute zero, nol mutlak. Ya. Artinya nol mutlak itu ketika kita mengklaim bahwa angka ini nol, maka atribut itu atau variabel itu, variabel yang kita ukur, variabel yang observasi itu tidak ada. Jadi ketika kita label variabel itu, kita kasih angka nol, maka variabel itu tak tampak, tak terlihat, ya, tidak tampak, tidak terlihat. Nah, beda dengan angka nominal ordinal, dia masih bisa dikasih angka nol. Contohnya misalnya karena dia kalau laki-laki perempuan tadi, bisa saja laki-laki itu 0, perempuan itu 1. Kemudian ordinal, rankingan, bisa saja kita mulai dari rankingnya itu 0, peringkatnya itu dari 0, 1, 2, 3. Bisa saja. Artinya peringkatnya itu tetap ada, laki-laki perempuan itu tetap ada. Nah, beda dengan ketika kita meletakkan variabel itu ada nol mutlaknya. Nah, variabel itu dia tidak ada. Nah, yang punya ini, ya, kita masuk ke angka selanjutnya. Yang punya ini hanyalah data rasio. Jadi tadi ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, angka yang paling tinggi berarti ini sudah kita sebut sebagai angka sempurna karena dia sudah punya nilai nol mutlak. Dia sudah punya angka nilai nol mutlak. Nah, ketika kita label tadi variabel itu punya nilai nol mutlak, nah, maka variabel itu tidak ada, nil. Contohnya tinggi badan itu angka rasio. Tinggi badan. Ketika tingginya itu 0 cm, maka tinggi itu tidak ada. Variabel tinggi itu tidak ada. Nihil, kosong, hilang. Nah, beda dengan data interval. Kalau kita label misalnya nilai matematika misalnya, nilai matematikanya dapat 0. Nah, bukan berarti subjek orang tersebut yang dapat nilai 0 tidak punya kemampuan matematika sama sekali. Bukan berarti nihil kemampuan matematika. Paling tidak 2 tambah 2 ya bisa. Nah, jadi ini contoh interval dan data rasio. Nah, jadi kalau kita contohkan yang lainnya, misalnya untuk data interval itu skala-skala psikologi, ya, skala-skala psikologi itu, nah dia di seperti skala bullying misalnya, regulasi diri misalnya. Nah, itu diperlakukan seperti data interval. Nah, jadi nanti penelitian-penelitiannya adalah banyaknya kalau masuk itu banyaknya di data interval. Kalau data-data rasio ini, ya, data-data rasio ini, nah mayoritasnya itu ada pada variabel-variabel fisik. Variabel fisik itu yang pengamatannya itu jelas, ya, pengamatannya itu konkret. Dan dia biasanya diukur pakai instrumen fisika seperti tinggi tadi atau keterangan berat badan pakai timbangan, apa lagi kira-kira variabel rasio? Termometer. Termometer itu dia ada nolnya, ya. Dia ada angka 0. Jadi kita contohkan untuk angka 0 mutlak. Kalau suhu 0 derajat Celcius, suhu itu ada atau tidak? Ada. Nah, kalau itu 0 mutlak ini untuk suhu tadi, 0 ini angka 0 itu bukan mutlak berarti. Bukan 0 mutlak. Nah, berarti dia untuk suhu itu dia maksud variabelnya
Serius data interval suhu. Karena ketika kita goal suhunya itu 0, ya suhunya memang 0 gitu. Bukan berarti suhu itu hilang. Dan rentangnya tadi, nah karena kita dimaksud interval lagi, nah kita bisa membuat rentangnya suhu 0 derajat Celcius, kemudian suhu 10 derajat Celcius. Nah rentangnya itu adalah 10, selisihnya adalah 10. Nah karena itu dia masuk ke angka interval. Jadi interval ini ada juga atribut fisik itu masuk juga. Oke. Nah kalau kita buat detailnya ini level pengukurannya ini sedikit saya lupa. Nah jadi karena dia data ada interval dan rasio ini, karena dia sudah dianggap data sempurna, maka penghitungan statistikanya bisa pakai frekuensinya itu bisa lebih, mediannya bisa, mediannya bisa, minnya bisa, harinya bisa, standar deviasinya bisa dikenakan, variannya bisa dikenakan. Kemudian bisa kita analisis pakai analisis statistik parametrik untuk analisis diferensial. Nah, ini kesimpulannya ya. Kalau untuk nominal dia hanya kategori aja, kategori saja. Kemudian untuk ordinal dia sudah ada kategori, sudah ada peringkat-peringkatnya. Tapi dia belum punya stage yang equal dari gradasi yang equal tadi. Kemudian dia juga belum punya zero. Kemudian untuk data interval dia sudah punya kategori, dia sudah punya peringkat-peringkat, dia sudah ada equal spacing, gradasi yang seimbang tadi. Dan yang terakhir itu adalah rasio. Dia punya kategori, punya rank order, punya equal spacing, dan punya zero. Kalau gitu, terima kasih saudara-saudara. Sekian perkuliahan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pada kuliah selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Selamat siang, selamat beraktivitas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.